Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K teknis ya teman-teman ya. Tentang penata layanan operasional tes 2025. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Saya doakan yang sudah subscribe mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan dan menjadi ASN tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal pertama, untuk mendukung kelancaran dan kualitas pelayanan di ruang pelayanan publik, alat apa saja seharusnya tersedia di ruangan tersebut? A. Mesin fotokopi, komputer, alat pemadam api ringan, APAR, meja kursi pelayanan dan papan informasi. B. Mesin lemari pendingin, printer 3D, televisi kabel, peralatan olahraga. C. Kompor gas, mesin jahit, vakum cleaner, kulkas mini, proyektor, film, printer. D. Mesin cuci, dispenser air panas, kamera DSLR, papan catur, papan informasi. Kamera kompas, printer, karpet yoga, speaker bluetooth. Jadi di sini adalah alat ya teman-teman ya, alat apa saja yang tersedia di ruangan tersebut ya, di ruangan pelayanan publik ya. Untuk opsi yang A, mesin fotokopi, komputer, alat pemadam api ringan, APAR, mesin jahit, kursi pelayanan, papan informasi. Ini bagus ya teman-teman ya, ini yang ada di ruangan publik ya termasuk ya. Jadi bagus untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mesin lemari pendingin, printer 3D, televisi kabel, peralatan olahraga. Nah di sini ada mesin tidak diketahui mesinnya apa, terus kemudian peralatan olahraga ini juga tidak diperlukan ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang A, untuk opsi yang C, kompor gas, mesin jahit, dan vacuum cleaner. Nah, ini tidak nyambung ya, kompor gas ngapain ya, tidak perlu ya, tidak perlu di ruang pelayanan publik ya, mesin jahit, kompor gas itu. Vacuum cleaner ya, kulkas mini, proyektor film, printer ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D ada mesin cuci, dispenser air panas, kamera DSLR, papan catur. Kita di sini ada mesin cuci, kita skip saja ya. Untuk opsi yang E, kamera, kompas, printer, karpet yoga, speaker bluetooth. Nah, di sini ada karpet yoga skala, kita skip saja. Untuk opsi yang E, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal kedua, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dokumen, suatu organisasi memutuskan untuk menggunakan metode yang dapat mempermudah pencarian arsip dan memastikan bahwa arsip tidak hilang. Metode yang tepat untuk diterapkan adalah A. Menggunakan satu folder besar untuk semua jenis dokumen. B. Menyusun arsip berdasarkan urutan waktu dan memberikan label. C. Menyimpan semua dokumen dalam format hard copy. D. Mengarsipkan dokumen proyek berdasarkan jenis proyek. E. Menyimpan arsip berdasarkan preferensi masing-masing pegawai. Jadi di sini masalahnya adalah tentang pengarsipan dokumen ya teman-teman ya. Yang paling mudah ya untuk mencariannya dan memastikan bahwa arsip tidak akan hilang ya. Jadi metode apa yang tepat untuk diterapkan? Kita lihat untuk opsi yang A, menggunakan satu folder besar untuk semua jenis dokumen. Nah, di sini ada satu folder besar semua jenis dokumen ini tidak masuk ya teman-teman, malah membingungkan dalam pencarian ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyusun arsip berdasarkan urutan waktu dan memberikan label. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman, menyusun arsip berdasarkan urutan waktu dan memberikan label. Ini pencariannya mudah ditemukan ya. Bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyimpan semua dokumen dalam format hard copy ya, tidak sesuai ya teman-teman, tidak spesifik dan pertanyaannya ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengarsipkan dokumen proyek berdasarkan jenis proyek. Ini bagus tapi tidak masuk ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyimpan arsip berdasarkan preferensi masing-masing pegawai. Nah, ini malah tidak sesuai dengan pencarian arsip, tidak sesuai dengan pengarsipan dokumen ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ketiga, agar rapat daring dapat berlangsung efektif, hal yang paling penting untuk dipersiapkan adalah A. Menyiapkan presentasi menggunakan proyektor dan papan tulis digital. B. Memastikan setiap peserta memiliki akses ke ruang rapat fisik yang nyaman. C. Memeriksa kabel dan mengatur jadwal yang mempertimbangkan perbedaan zona waktu. D. Menjamin koneksi internet stabil dan perangkat komunikasi yang berfungsi dengan baik. E. Mempersiapkan konsumsi untuk peserta rapat yang hadir secara daring. Jadi di sini pertanyaannya adalah rapat daring ya teman-teman ya. Rapat daring dapat berlangsung efektif ya teman-teman ya. Yang paling penting ya teman-teman ya, yang paling penting untuk dipersiapkan untuk opsi yang M, menyiapkan presentasi menggunakan proyektor dan papan tulis digital. Nah, di sini
kurang masuk ya teman-teman ya, menyiapkan presentasi menggunakan proyektor, padahal rapatnya itu rapat daring ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, memastikan setiap peserta memiliki akses ke ruang rapat fisik yang nyaman. Di sini ada ruang rapat fisik padahal tidak diperlukan untuk rapat daring, kita skip. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memeriksa kabel dan mengatur jadwal rapat mempertimbangkan perbedaan zona waktu. Ini ya bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang C, kita bandingkan untuk opsi yang D, menjamin koneksi internet stabil dan perangkat komunikasi yang berfungsi dengan baik. Nah, ini lebih masuk ya teman-teman ya, rapat daring itu harus menjamin koneksi internet stabil dan juga perangkat komunikasi yang berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, mempersiapkan konsumsi untuk peserta rapat yang hadir secara daring. Nah, di sini mempersiapkan konsumsi tidak perlu karena rapat daring. Kalau mempersiapkan konsumsi itu rapat yang luring ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, fasilitas yang utama untuk mendukung kelancaran rapat daring adalah A. Proyektor dan layar besar untuk presentasi materi, B. Jaringan internet yang stabil dan perangkat audio visual yang memadai, C. Kabel dan adaptor untuk menghubungkan perangkat peserta rapat, D. Ruang rapat yang nyaman dengan kursi dan meja yang cukup, E. Sistem keamanan yang melindungi data yang dibahas dalam rapat. Jadi di sini itu adalah rapat daring ya teman-teman ya, rapat daring. Jadi fasilitas utama untuk mendukung kelancaran rapat daring adalah opsi yang A, proyektor dan layar besar untuk presentasi materi. Lah, di sini kan daring ya teman-teman, rapat daring ya. Tidak memerlukan untuk presentasi materi ya teman-teman, skip saja untuk opsi yang A karena tidak spesifik dan pertanyaannya ya teman-teman. Untuk opsi yang B, jaringan internet yang stabil dan perangkat audio visual yang memadai. Nah, bagus sekali ya teman-teman, karena di sini kan rapat daring harus jaringan internetnya yang stabil dan perangkat audio visual yang memadai. Nah, bagus sekali untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, kabel dan adaptor untuk menghubungkan perangkat peserta rapat. Nah, di sini ada peserta rapat ya teman-teman, padahal pertanyaannya adalah rapat daring. Kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, ruang rapat yang nyaman dan kursi dan meja yang cukup. Nah, di sini ada ruang rapat yang nyaman dengan kursi dan meja yang cukup. Nah, ini padahal kan pesertanya rapat daring ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, sistem keamanan yang melindungi data yang dibahas dalam rapat. Nah, di sini ada sistem keamanan untuk melindungi data yang dibahas dalam rapat. Padahal kan rapatnya daring ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi yang B. Soal kelima, salah satu tugas kesekretariatan utama yang dilakukan oleh penata layanan operasional ketika rapat berlangsung adalah A. Mencatat notulen rapat dan mendistribusikan hasil rapat kepada peserta, B. Mengatur jadwal rapat dan memastikan semua peserta hadir, C. Menyusun laporan anggaran belanja rapat setelah rapat selesai, D. Mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa selama rapat berlangsung, E. Mengkoordinasikan pengaturan ruang rapat dan fasilitas teknis lainnya ya. Jadi ini adalah ketika rapat berlangsung ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat rapat berlangsung? Untuk opsi yang A, mencatat notulen rapat dan mendistribusikan hasil rapat. Di sini ada mendistribusikan hasil rapat itu kan, kalau notulen rapat itu rapat berlangsung ya, mencatat notulen itu adalah ketika rapat berlangsung. Tapi kalau hasil rapat itu adalah setelah rapat ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengatur jadwal rapat dan memastikan semua peserta hadir. Ini malah menuju sebelum rapat ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Karena yang tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya itu ketika rapat berlangsung, jadi ini tidak ketika pada saat rapat berlangsung, skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyusun laporan anggaran belanja rapat setelah rapat selesai. Nah, ini ada laporan anggaran belanja rapat setelah rapat selesai, tidak pada saat ketika rapat berlangsung ya, skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa selama rapat berlangsung. Nah, ini mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa selama rapat berlangsung. Ini kurang efektif ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengkoordinasi pengaturan ruang rapat dan fasilitas teknis lainnya. Nah, ini malah bagus ya teman-teman ya, mengkoordinasikan pengaturan rapat dan fasilitas teknis lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-6, sebelum
membuat SOP analisis SWOT digunakan untuk A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran proses operasional. B. Menghitung total biaya membuat SOP berdasarkan estimasi tahunan. C. Menentukan metode distribusi yang paling efektif untuk SOP yang akan dibuat. D. Mengukur dampak kebijakan operasional terhadap kinerja finansial perusahaan. E. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang relevan dalam pembuatan SOP. Jadi di sini belum membuat SOP itu ada analisis SWOT ya teman-teman ya, digunakan untuk, kalau analisis SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan ya teman-teman. S itu strengths, kelemahan itu weakness, opportunities peluang, threats ancaman ya dalam satu proyek atau bisnis. Dengan memahami keempat faktor ini kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ya. Jadi yang sesuai dengan analisis SWOT digunakan adalah untuk pembuatan SOP. Untuk opsi yang A, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran proses operasional. Nah, ini nyambung ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menghitung total biaya pembuatan SOP. Di sini ada total biaya pembuatan SOP ini seperti anggaran ya teman-teman, tidak realistis, tidak spesifik sesuai dengan analisis SWOT. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menentukan metode distribusi yang paling efektif untuk SOP yang akan dibuat. Di sini untuk opsi yang C tidak juga ya, tidak seperti analisis SWOT ya. Yang paling efektif ya metode distribusi. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengukur dampak kebijakan operasional terhadap kinerja finansial perusahaan. Ini kita skip saja untuk opsi yang D, tidak ciri-ciri dari analisis SWOT. Untuk opsi yang E, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang relevan dalam pembuatan SOP. Ini hanya memastikan kepatuhan saja ya teman-teman terhadap peraturan pemerintah yang relevan dalam pembuatan SOP tanpa ada analisis SWOT. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-7, salah satu tugas kesekretariatan utama yang dilakukan oleh penata layanan operasional dalam persiapan rapat adalah A. Menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan. B. Menerima, mengelola, dan mendistribusikan dokumen serta arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Menyusun rencana anggaran belanja tahunan yang mengalokasikan secara merata. D. Membuat jadwal rapat dengan memperhatikan ketersediaan ruang. E. Mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa. Di sini adalah operasional dalam persiapan rapat ya teman-teman ya, tugas kesekretariatan utama ya teman-teman ya. Jadi salah satu tugasnya adalah untuk opsi yang A, menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan. Nah ini tidak nyambung ya teman-teman, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya, skip. Kenapa? Karena di sini ada laporan keuangan dan laporan kegiatan. Kalau ada laporan keuangan dan laporan kegiatan itu hasil setelah rapat ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menerima, mengelola, dan mendistribusikan dokumen serta arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini tidak spesifik, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah kesiapan rapat ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan seperti menerima, mengelola, dan mendistribusikan dokumen ya teman-teman ya, skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyusun rencana anggaran belanja tahunan dan mengalokasikan secara merata. Nah apalagi ini adalah menyusun rencana anggaran belanja tahunan, tidak sesuai dengan tugas kesekretariatan utama ya teman-teman. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, membuat jadwal rapat dengan memperhatikan ketersediaan ruang. Nah ini bagus sekali ya teman-teman yang membuat jadwal rapat dan memperhatikan ketersediaan ruang. Kenapa? Karena di sini adalah persiapan rapat ya, kesekretariatan utama ya teman-teman dalam persiapan rapat ya. Bagus untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa. Ini malah tidak spesifik, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-8, seorang pegawai penata layanan operasional diminta membuat target yang spesifik dan realistis ya dalam pekerjaannya. Contoh target yang paling tepat adalah A. Berusaha semaksimal mungkin agar semua pelanggan puas tanpa batas waktu tertentu. B. Menargetkan dapat menghubungi semua pelanggan potensial dalam tahun ini tanpa jumlah yang jelas. C. Menargetkan 5 pelanggan baru dalam 1 bulan dan memastikan semua proses layanan selesai tepat waktu. D. Berusaha menambah pelanggan sebanyak mungkin secepat mungkin tanpa rencana tertulis.
tertulis. E. Menargetkan 20 pelanggan baru dalam waktu tidak ditentukan agar hasil maksimal. Di sini adalah target yang spesifik dan realistis ya teman-teman. Seorang pegawai penata layanan itu diminta membuat target yang spesifik dan realitas. Nah, ini harus sesuai ya teman-teman ya, harus jelas ya. Terus kemudian target yang paling tepat adalah opsi yang A, berusaha semaksimal mungkin agar semua pelanggan puas tanpa batas. Nah, ini ada tanpa batas, kita skip saja karena tidak jelas, tidak ada waktunya seberapa lamanya ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menargetkan dalam menghubungi semua pelanggan potensial dalam tahun ini tanpa jumlah yang jelas. Di sini ada tanpa jumlah yang jelas, kita skip saja. Untuk opsi yang B tidak spesifik ya teman, tidak sesuai dengan pertanyaannya, kita skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menargetkan 5 pelanggan baru dalam 1 bulan dan memastikan semua proses layanan selesai tepat waktu. Nah, ini bagus ya teman-teman. Di sini ada seberapa lamanya, dalam berapa bulan ya, memastikan semua proses layanan selesai tepat waktu. Bagus sekali untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, berusaha menambah pelanggan sebanyak mungkin secepat mungkin tanpa rencana tertulis. Di sini tidak ada tertulis ya, tanpa rencana tertulis ya teman-teman ya, berarti bukan spesifik dan realistis, jadi tidak jelas ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menargetkan 20 pelanggan baru dalam waktu tidak ditentukan. Nah, ini ada waktu tidak ditentukan, berarti tidak jelas ya teman-teman, tidak spesifik dan realistis ya, jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-9, agar pencarian arsip lebih cepat dan teratur, alat bantu yang sebaiknya digunakan adalah A. Daftar hadir manual dan papan jadwal yang bisa diakses semua pegawai. B. Sistem kode warna pada rak dan map folder berlabel jelas. C. Kalender, meja, dan buku catatan harian. D. Spidol besar dan kertas memo warna-warni. E. Mesin laminating dan printer multifungsi. Di sini adalah pencarian arsip ya teman-teman yang lebih cepat dan teratur. Alat bantu sebaiknya digunakan untuk opsi yang A. Daftar hadir manual. Di sini hanya manual ya, lama, malah membuat lama pencarian ya teman-teman, tidak termasuk pencarian arsip lebih cepat ya. Dan di sini ada papan jadwal juga, kita skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, sistem kode warna pada rak dan map folder berlabel jelas. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, pakai kode warna, terus kemudian rak dan map folder berlabel jelas. Nah, ini bisa membuat pencarian arsip lebih cepat dan teratur ya teman-teman ya. Bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, kalender, meja, dan buku catatan harian, kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, spidol besar dan kertas memo warna-warni, ini juga tidak efektif ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan alat utama ya, agar pencarian arsip lebih cepat. Untuk opsi yang E, mesin laminating dan printer multifungsi, ini kita skip saja ya teman-teman ya, karena kalau mesin laminating dan printer multifungsi itu hanya untuk pengadaan data ya teman-teman ya, menambah data ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-10, agar komunikasi selama rapat hybrid berjalan efektif, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Moderator memprioritaskan peserta daring agar merasa lebih diperhatikan. Selanjutnya, menyiapkan peserta luring. B. Moderator memastikan semua peserta luring mengikuti rapat dengan tertib sementara peserta daring cukup mendengarkan. C. Moderator memantau kelancaran audio visual, memfasilitasi tanya jawab, dan memberi kesempatan adil bagi semua peserta berpartisipasi. D. Moderator memastikan mengecek koneksi di awal rapat dan fokus pada penyampaian materi secara cepat. E. Moderator memberi waktu khusus bagi peserta daring untuk berbicara setelah rapat selesai. Jadi di sini ada selama rapat hybrid ya teman-teman ya. Rapat hybrid itu adalah peserta daring dan peserta luring ya teman-teman ya, berjalan efektif. Untuk opsi yang A, moderator memprioritaskan peserta daring. Nah, di sini ada peserta daring saja ya teman-teman ya. Peserta daring saja ya. Sebenarnya harus ada peserta daring dan peserta luring. Kita skip saja untuk opsi yang A karena tidak adil ya teman-teman. Untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, moderator memastikan semua peserta luring mengikuti rapat dengan tertib. Di sini ada semua peserta luring saja ya. Daringnya tidak
dipastikan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, moderator memantau kelancaran audiovisual. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, memfasilitasi tanya jawab dan memberi kesempatan adil bagi semua berpartisipasi, yaitu peserta rapat daring dan luring. Ini bagus sekali untuk opsi yang C ya teman-teman. Untuk opsi yang D, moderator memastikan mengecek koneksi di awal. Nah, ini hanya mengecek koneksi di awal saja. Kita skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, moderator memberi waktu khusus bagi peserta daring untuk berbicara setelah rapat. Nah, ini memberi waktu khusus bagi peserta daring saja, luringnya tidak diberi waktu. Jadi tidak adil ya teman-teman untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-11, langkah teknis paling penting sebelum memulai rapat hybrid adalah A. Membagikan daftar hadir dan konsumsi ke peserta. B. Menyusun materi rapat dalam bentuk fisik agar mudah bagi pemateri. C. Memastikan tempat duduk peserta luring maupun daring nyaman. D. Melakukan uji coba perangkat dan koneksi internet. E. Memberikan pengarahan kepada peserta daring. Di sini ada teknis paling penting sebelum memulai rapat hybrid ya teman-teman. Kalau ada hybrid itu berarti seperti luring maupun daring ya teman-teman ya, rapat luring maupun daring. Tapi di sini langkah teknis ya teman-teman, langkah teknis yang paling penting ya sebelum memulai rapat ya. Untuk opsi yang A, membagikan daftar hadir, ini bukan teknis ya teman-teman, kita skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyusun materi rapat dalam bentuk fisik agar mudah bagi pemateri. Nah, ini tidak ada langkah teknis juga, kita skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memastikan tempat duduk peserta luring maupun daring, ini terlalu biasa ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D, melakukan uji coba perangkat dan koneksi internet. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman, langkah teknis ya paling penting sebelum memulai rapat hybrid ya, melakukan uji coba perangkat dan koneksi internet. Ini bagus sekali untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memberi pengarahan kepada peserta daring, ini terlalu biasa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D.